Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaruan Islam Yudian Wahyudi merupakan hasil pemikiran yang metodologis, mengingat masih sangat minimnya metodologi pada bangsa ini. Beliau menggunakan metode komparatif kontrasif yang bertujuan untuk kemajuan dan perbaikan pemikiran keislaman di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan gagasan-gagasan beliau dengan para tokoh besar bangsa Indonesia yang disebutkan dalam buku antologi Pembaruan Islam Yudian Wahyudi. Gagasan yang pertama mengenai pembaruan hukum Islam. Yang pertama terkait fikih Indonesia yang digagas oleh Hasbi As-Siddiqi yang menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan hukum Islam yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Akan tetapi menurut Yudian Wahyudi, konsep yang dibawakan oleh Hasbi ternyata masih menggantung dan membingungkan masyarakat terkait bagaimana konstruksi berpikir dan pengaplikasiannya. Nah, dari sini kemudian Yudian menelaah dan menyimpulkan bahwa jembatan untuk menjadi fikih Indonesia adalah kembali kepada dua hal. Yang pertama kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kedua adalah kembali kepada keindonesiaan. Kemudian yang kedua ada teori resepsi. Teori resepsi ini dibawa oleh Hazairin yang merespon atas teori resepsi yang dikeluarkan oleh seorang orientalis yang menyatakan bahwa hukum Islam baru dapat diterima oleh masyarakat apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Dari sini Yudian menelaah bahwasannya yang dinyatakan oleh Hazairin belum sepenuhnya benar. Justru teori resepsi yang ditawarkan oleh seorang orientalis merupakan salah satu upaya penyatuan nilai-nilai adat dengan hukum Islam. Nah, dari sini kemudian kita dapat mengenal istilah yang ditawarkan oleh Yudian, yaitu Lisanul Qaum atau teori kesinambungan dan perubahan. Dari dua gagasan di atas, Yudian mengomentari bahwasannya Hasbi As-Siddiqi merupakan seorang yang ahli dalam bidang fikih, akan tetapi ia masih belum menguasai bidang hukum. Sedangkan sebaliknya, Hazairin adalah seorang ahli di bidang hukum, akan tetapi masih belum menguasai bidang fikih. Sehingga Yudian menelaah kedua tersebut dan kemudian menjadikan dua gagasan tersebut gagasan-gagasan yang lebih kuat. Kemudian pembaruan selanjutnya yaitu adalah pembaruan pendidikan dan pesantren, yang mana menurut Cak Nur, pendidikan pesantren saat ini secara eksternal maupun internal telah tertinggal jauh dibanding lembaga pendidikan lainnya. Dari sini Cak Nur menawarkan konsep modernitas. Nah, Yudian juga sepakat terhadap hal tersebut, akan tetapi tidak hanya berhenti di situ. Yudian melangkah lebih jauh dengan mewujudkan, dengan membangun pendidikan pondok pesantren yang bisa dibilang secara eksternal dan internalnya sudah bagus dalam experimental science, pengembangan bahasa asing, dan penaklukan ujian-ujian berstandar nasional maupun internasional. Itu pembaruan yang kedua. Pembaruan yang ketiga yaitu terkait pembaruan penafsiran, yang mana menurut Yudian Wahyudi dalam pembaruan penafsiran adalah membuktikan hal-hal yang bersifat social science dengan dalil-dalil yang dapat diterima akal dengan mudah. Contoh, kalimat khalifah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang mana Quraisy Shihab, tokoh yang dikompernya, ini menekankan kepada makna simbolis dari kata khalifah tersebut. Makna maknawi atau makna kata tersebut yang merujuk kepada pengertian kepemimpinan politik baik dari masa Adam sampai seterusnya. Akan tetapi menurut Yudian ia
mengartikan kata khalifah tersebut sebagai secara simbolis yang merujuk kepada kepemimpinan profesional semua jabatan, sehingga setiap orang bisa menjadi pemimpin, mengambil jabatan tersebut dengan syarat dua hal: memiliki ilmunya dan menang tanding dalam prosesnya. Inilah yang unik dari beliau. Nah, dari sini kita bisa melihat gagasan-gagasan beliau, yang mana beliau menggunakan pemikiran-pemikirannya untuk melakukan pembaruan-pembaruan Islam sebagai kemaslahatan bagi umat. Oleh karenanya, beliau bisa dikatakan seorang pembaru Islam yang mana dengan metodenya yang komparatif sebagai tujuan untuk kemajuan dan perbaikan pemikiran keislaman di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.